Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Negeri Gorontalo, Fakultas Teknik, jurusan Teknik Elektro, Prodi S1 Teknik Elektro. Kami dari kelompok keempat terdiri dari 5 anggota. Yang pertama Muhammad Aswin Tampi, yang kedua Wahyu Nur Hidayat Halid, terus yang ketiga Halid Santosa, yang keempat Riksal Aminullah, yang kelima Khalil Ar-Rahman Balosi. Baiklah, kami dari kelompok keempat akan mempresentasikan materi kami dengan judul teknologi biogas dan limbah buah-buahan. Pertama, limbah buah merupakan masalah lingkungan, tetapi juga menyajikan kesempatan untuk produksi energi yang berkelanjutan. Teknologi biogas dapat mengubah limbah buah menjadi sumber energi listrik. Kedua, apa itu biogas? Biogas merupakan gas yang dihasilkan oleh aktivitas anaerobik yang mendegradasi bahan-bahan organik. Contoh dari bahan organik ini adalah kotoran, limbah domestik, atau setiap limbah organik yang dapat diurai oleh makhluk hidup dalam kondisi anaerobik. Kandungan utama dalam biogas adalah metana dan karbon dioksida. Biogas merupakan sumber energi terbarukan dan ramah lingkungan. Energi dari biogas dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan maupun untuk menghasilkan listrik. Penyusun utama biogas adalah metana, CO4, dan karbon dioksida, CO2, dan beberapa gas lain. Gas metana, hidrogen, dan karbon monoksida dapat dibakar atau dioksidasi dengan oksigen sehingga melepaskan energi. Energi ini juga dapat digunakan sebagai listrik. Selanjutnya adalah biodigester. Biodigester adalah sebuah sistem atau reaktor yang digunakan untuk menghasilkan biogas melalui proses fermentasi anaerobik atau tanpa suara dari bahan organik. Bahan organik tersebut bisa berupa limbah pertanian, limbah hewan, atau limbah buah-buahan. Biodigester bekerja dengan memanfaatkan aktivitas mikroorganisme khusus, yaitu bakteri anaerobik, untuk memecah bahan organik dalam limbah menjadi gas metana, CH4, dan karbon dioksida, CO2. Gas metana ini merupakan komponen utama dari biogas dan dapat digunakan sebagai sumber tenaga listrik. Kemudian ada komponen-komponen biodigester untuk mengelola limbah buah-buahan. Pertama, tangki pengaduk dengan inlet pipe. Kedua, digester. Ketiga, tangki penyisihan. Keempat, penampung gas. Kelima, pipa gas. Keenam, lubang gas. Ketujuh, tekanan gas. 8, busa. 9, akumulasi sluri. 10, kumpulan pasir dan batu. 11, zero line. Selanjutnya masuk ke tahapan-tahapan pengolahan limbah buah-buahan menjadi biogas. Yang pertama itu pengumpulan limbah buah-buahan dikumpulkan dari sumber-sumber seperti pasar, restoran, atau pabrik pengolahan makanan. Limbah ini dapat berupa sisa-sisa buah, kulit biji, atau bagian lain yang tidak digunakan. Terus yang kedua, persiapan limbah atau limbah buah-buahan perlu dipotong atau dihancurkan menjadi potongan-potongan kecil untuk meningkatkan luas permukaan yang terpapar oleh mikroorganisme selama proses fermentasi. Hal ini mempercepat dekomposisi dan produksi biogas. Terus selanjutnya pengisian limbah ke biogester. Limbah buah-buahan dimasukkan ke dalam biogester yang merupakan tangki atau reaktor yang kedap udara. Biogester dapat berupa struktur beton, plastik, atau bahan lainnya yang sesuai untuk menyimpan limbah dan memfasilitasi proses fermentasi anaerobik. Terus yang keempat, penambahan mikroorganisme. Untuk memulai proses fermentasi, mikroorganisme penghasil biogas atau bakteri anaerobik ditambahkan ke dalam biogester. Mikroorganisme ini akan memecah bahan organik dalam limbah menjadi biogas. 5. Pemeliharaan kondisi optimal. Untuk menjaga kondisi yang optimal bagi mikroorganisme, beberapa faktor harus diperhatikan.
Ini termasuk suhu pH dan kelembapan yang sesuai. Biasanya suhu optimal berkisar antar 25-40 derajat Celcius, pH antara 6-8 dan kelembapan sekitar 50-70%. 6. Proses fermentasi. Limbah buah-buahan dalam biodigester mengalami proses fermentasi anaerobik, di mana mikroorganisme anaerobik menguraikan bahan organik menjadi biogas. Proses ini menghasilkan gas metana CH4 dan karbon dioksida CO2 sebagai produk utama serta beberapa komponen gas lainnya. 7. Pengumpulan dan penyimpanan biogas. Biogas yang dihasilkan dari biodigester dikumpulkan dan disimpan dalam sistem penampungan khusus. Sistem ini harus dirancang untuk mencegah kebocoran gas dan memungkinkan penggunaan yang aman. 8. Penggunaan biogas. Penggunaan dapat digunakan untuk berbagai keperluan seperti memasak air atau menghasilkan listrik. Untuk memanfaatkannya, biogas dapat dibakar menggunakan kompor gas, boiler atau generator listrik yang sesuai. 9. Pemeliharaan dan pengoperasian. Biodigester perlu dipelihara dan dioperasikan secara berkala untuk memastikan kinerjanya yang optimal. Hal ini meliputi pengawasan kondisi mikroorganisme, pembersih biodigester, dan pengisian ulang limbah buah-buahan secara teratur. Teknologi biogas dari limbah buah-buahan memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya membantu mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil yang terbatas dan memberikan alternatif yang lebih ramah lingkungan. Membantu mengurangi masalah pencemaran lingkungan dan mengurangi emisi gas berbahaya. Pengurangan emisi gas rumah kaca, mengurangi ketergantungan pada sumber energi konvensional dan membuka peluang untuk penggunaan energi terbarukan. Dan kekurangannya, untuk menghasilkan biogas dalam jumlah yang signifikan, diperlukan pasokan limbah buah-buahan yang cukup. Jika pemasukan limbah buah-buahan terbatas, produksi biogas juga akan terbatas. Proses fermentasi anaerobik untuk menghasilkan biogas dari limbah buah-buahan membutuhkan waktu yang relatif lama. Proses produksi biogas dari limbah buah-buahan memerlukan pengendalian kondisi yang tepat, seperti suhu, pH, dan kelembapan yang optimal. Pengendalian yang tidak dapat mempengaruhi kinerja mikroorganisme dan produksi biogas. Pendirian dan pengoperasian sistem biogester untuk penghasilan biogas dari limbah buah-buahan memerlukan investasi awal yang signifikan.